wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raflas sebagai pewawancara ke-1 dan dengan rekan saya. Saya Selia Diameka sebagai pewawancara kedua. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Ketua MPK SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Nah, sebelum acara dimulai, boleh perkenalkan diri dulu nggak sih Kak? Siapa namanya, dari kelas berapa, dan berapa lama menjabat menjadi Ketua SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Arika Mekata Syifa dari kelas 11 MPLB 3. Aku menjabat sebagai Ketua MPK SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah, sebelumnya boleh nggak sih Kak jelasin itu apa itu MPK? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi Majelis Perwakilan Kelas ini tuh fungsinya kita buat mewakili siswa-siswi buat untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya kita sebagai MPK akan sampaikan ke atasan, ke sekolah, ke pembina, dan ke wakasiswa. Sewaktu Kakak menjadi calon ketua MPK, nah Kakak ini ditunjuk atau melalui pemilihan suara? Langkah pertama menjadi ketua MPK itu untuk menjawab pertanyaan itu mungkin aku ditunjuk dari angkatan sebelumnya melalui wawancara, karena jawaban wawancara aku itu cukup memuaskan. Gimana sih perasaan Kakak tuh waktu ternyata Kakak ditunjuk oleh atasan Kakak sebagai ketua MPK? Jujur pertama kali itu gugup karena aku langsung takut, aku takut nggak bisa mimpin bagaimana jalannya organisasi ini, terus takut aku nggak bisa jadi pemimpin yang baik karena menurut aku sendiri aku masih kurang, dan ternyata menjadi ketua MPK tuh nggak sesusah itu. Ya kita sama aja sama kayak yang lain, selagi ngejalanin yang aku biasa aja, seneng itu biasa aja kok, jadi juga bisa dibilang gampang. Sebagai ketua MPK, tujuan Kakak selain untuk memajukan sekolah itu apa lagi sih? Menjadi ketua MPK itu tujuan aku melanjutkan program kerja yang belum terlaksanakan di angkatan sebelumnya. Kayak di angkatan sebelumnya itu kan belum punya logo nih MPK, jadi aku mau di angkatan aku ini, di MPK di jabatan aku ini, aku mau MPK itu udah punya logo dan MPK juga bisa terlihat lebih jelas kerjanya oleh pihak sekolah. Nah, pertanyaan dari saya ada 3 nih Kak. Yang pertama, Kakak selama menjabat sebagai Ketua MPK, metode kepemimpinan seperti apa sih yang Kakak gunakan? Aku menggunakan metode gaya kepemimpinan demokratif. Demokratif itu aku memuliakan anggota-anggota aku, jadi aku siap dengar keluh kesah mereka, susah di mananya kerja mereka sebagai komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan 4. Dan aku juga sebagai ketua MPK ini, prinsip aku aku nggak melepas mereka untuk kerja sendiri. Jadi aku mau di mana aja aku bisa bantu, susahnya di mana, gampangnya di mana, aku siap ngebantu mereka, nggak dengerin keluh kesah mereka juga. Oke. Dalam yang pertanyaan selanjutnya, dalam organisasi MPK di DP1 dan DP2, pernah nggak sih Kak ngalamin kayak suatu konflik perbedaan pendapat antara anggota MPK DP1 dan DP2 atau antara ketuanya itu? Kalau pernah, bagaimana cara Kakak menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau masalah komunikasi itu penting banget. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara DP1 dan DP2, mau itu ketua, wakil, sekretaris ataupun bendahara atau BPH inti lainnya, pasti langkah pertama itu kita komunikasi, kita rundingin baik-baik, kita jelasin di mana kurangnya, di mana kelebihannya, dan itu penting banget di organisasi, karena di organisasi mau nggak mau apapun itu masalahnya, komunikasi itu nomor 1. Dan bagaimana cara kita ngadepinnya itu kita harus adil sama orang-orang lain. Jadi nggak bisa nih kayak kamu salah dan orang itu di pojok-pojokin. Jadi kita nggak sesusah itu. Ya kita sama aja sama kayak yang lain, selagi ngejalanin yang aku biasa aja, seneng itu biasa aja kok, jadi juga bisa dibilang gampang. Sebagai ketua MPK, tujuan Kakak selain untuk memajukan sekolah itu apa lagi sih? Menjadi ketua MPK itu tujuan aku melanjutkan program kerja yang belum terlaksanakan di angkatan sebelumnya. Kayak di angkatan sebelumnya itu kan belum punya logo nih MPK, jadi aku mau di angkatan aku ini, di MPK di jabatan aku ini, aku mau MPK itu udah punya logo dan MPK juga bisa terlihat
lebih jelas kerjanya oleh pihak sekolah. Nah, pertanyaan dari saya ada 3 nih kak. Yang pertama, kakak selama menjabat sebagai ketua MPK, metode kepemimpinan seperti apa sih yang kakak gunakan? Aku menggunakan metode gaya kepemimpinan demokratif. Demokratif itu aku memuliakan anggota-anggotaku, jadi aku siap dengan keluh kesah mereka, susah di mananya kerja mereka sebagai komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan 4. Dan aku juga sebagai ketua MPK ini prinsip aku aku nggak melepas mereka untuk kerja sendiri. Jadi aku mau di mana aja aku bisa bantu, susahnya di mana, gampangnya di mana, aku siap membantu mereka, nggak dengerin keluh kesah mereka juga. Oke. Dalam yang pertanyaan selanjutnya, dalam organisasi MPK di DP1 dan DP2, pernah nggak sih kak ngalamin kayak suatu konflik perbedaan pendapat antara anggota MPK DP1 dan DP2 atau antara keduanya itu? Kalau pernah, bagaimana cara kakak menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau masalah komunikasi itu penting banget. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara DP1 dan DP2, mau itu ketua, wakil, sekretaris ataupun bendahara atau BPH lainnya, pasti langkah pertama itu kita komunikasi, kita rundingin baik-baik, kita jelasin di mana kurangnya, di mana kelebihannya, dan itu penting banget di organisasi, karena di organisasi mau nggak mau apapun itu masalahnya, komunikasi itu nomor 1. Dan bagaimana cara kita ngadepinnya itu kita harus adil sama orang-orang lain. Jadi nggak bisa nih kayak kamu salah dan orang itu di pojok-pojokin. Jadi kita satuin dulu suaranya, terus kita rundingin baik-baik, baru kita cari jalan keluar bareng-bareng. Yang pertanyaan terakhir nih kak, MPK sama OSIS kan salah satu organisasi yang penting di sekolah. Mereka bekerja sama untuk memajukan sekolah supaya lebih baik lagi. Otomatis OSIS sama MPK harus punya pendapat yang sejalan kan. Tapi kalau seandainya ada perbedaan pendapat antara MPK sama OSIS, bagaimana cara kakak menyatukan pendapat tersebut? Sama halnya kayak pertanyaan sebelumnya, jadi kita balik lagi kita ngomongin komunikasi. Dan juga MPK sama OSIS itu kita satu jalan, walaupun tugas kita berbeda, tapi kita harus tetap satu jalan. Jadi semisal ada rapat OSIS pun MPK harus ikut. Kita sebagai MPK juga kalau ada perbedaan pendapat, kita harus dengerin dulu nih pendapat dari OSIS bagaimana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kita jelasin. Terus dari pihak MPK juga pasti kita akan ngejelasin baiknya bagaimana untuk misalnya kalau ada event pun kita akan ngasih tahu baiknya jalannya event ini tuh begini-begini, atau kalau semisal kita kurang setuju juga sama pendapat OSIS, pasti kita kasih tahu yang benernya gimana. Jadi ya udah, jawabannya itu tetap satu, komunikasi. Kayaknya segitu aja deh Kak pertanyaan dari kita. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Saya Cecilia Demeka sebagai pewawancara 2 dan rekan saya Muhammad Rafla sebagai pewawancara ke-1. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi ketua MPK kita dong Pak. Wah, luar biasa. Itu nih yang editan yang luar. Kalau misalkan metode kepemimpinan kakak tuh ya cetek banget lu. Blok. Ya udah kan. Tadi gimana? Tadi sebagai ketua MPK metode apa sih yang apa? Macam tak betul je budak ni. Nah, ini para MC lagi latihan untuk menanyakan pertanyaan kepada kakak kelasnya ya, ya. Sama OSIS kan Beda anjir. MPK sama OSIS kan Lu gua tonjok. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafla sebagai pewawancara ke-1 dan rekan saya pernah nggak sih kan ngalamin kayak suatu permasalahan perbedaan pendapat antara anggota MPK 1 dan MPK 2? Itu aja deh pertanyaan dari kita. Terima kasih Kak udah mau menjawab atas jawaban dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.